Oke, selamat pagi teman-teman basudara semua. Jadi hari ini tanggal 26 Desember 2025. Hari ini KM Egon sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ini KM Egon ya. KM Egon kapal yang dulu itu tahun berapa ya? Pernah juga melayani rute dari Jakarta menuju Banjarmasin, Semarang, terus kemana lagi ya? Ya pokoknya rute andalannya itu Jakarta Banjarmasin. Dan sekarang sandar kembali di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kemarin kapal ini menjadi kapal bantu untuk yang di Sumatera ya. Jadi kapal ini bawa muatan menuju Belawan, Lok Sumawe, dan Padang. Jadi secara resmi kapal Pelni yang pernah mengitari Pulau Sumatera adalah KM Egon ini. Kita kan dulu pernah ikut trip ya KM Egon ini dari Batu Licin menuju Surabaya. Tapi karena sudah ganti warna, ganti baju, pasti ada perubahan sedikit lah ya di KM Egon. Yuk kita ke atas, kita ke KM Egon. Sekalian kita ngobrol-ngobrol bentar dengan November KM Egon. Ini kapal ini mesinnya bandel banget ini. Ini kapalnya ini tangguh ini. Ini masih dapat speed 18 knot. Karena waktu itu kita pantau di radar ya, radar fine ship. Ini masih tembus 18 knot loh. Dari Batam menuju Belawan, Lok Sumawe, dan Lok Sumawe ke Padang. Ini kapal tipe Roro ya. Home base sebenarnya kapal ini itu adalah di Surabaya. Kapal ini melayani Surabaya, Batu Licin, Parepare Bontang, Batu Licin Surabaya, Surabaya Lembar atau Lombok, lanjut ke Waingapu. Jadi home base kapal ini sebenarnya bukan di Jakarta, tapi di Surabaya. Yuk kita masuk. Kita langsung ke Anjungan ya. Berangkat nanti malam ya, Teh? Nanti malam. Semoga alam bersama. Ada alat dari ini? Iya. Ada cik apa? Ya, masih berfungsi dengan baik. Anjungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egon. Speed tertingginya bisa tembus 20. Speed rata-rata bisa dapat 18. Kalau ruang makan ini di sini, ruang makan perwira. Ini untuk masak dapurnya. Kita ke belakang ya. Nah, biasanya ya yang sering dibicarakan itu ini skoci kapsul. Ini bukan hiasan ya. Skoci bukan hanya yang besar ini aja, tapi ini juga salah satu skoci, dan ini skoci kapsul. Nah ini ya, jika dilempar ke laut dia akan mengembang. Jadi yang putih-putih ini bukan hiasan percantik kapal doang, enggak.
Jadi ini betul-betul skoci tambahan. Ini di dek paling atas. Nah, dulu waktu kita dari trip Batu Licin ke Surabaya, ini kan lepas ya, nggak ada penutup. Sekarang sudah ada penutup seperti ini, supaya kalau misalnya cuaca tiba-tiba hujan, angin kencang, nah penumpang itu tidak kebasahan dan ya aman lah gitu ya. Jadi kalau misalnya penumpang mau ambil makan itu, dia dari bawah, dek bawah itu naik ke sini, antri ambil makan di sini. Nah, jadi ambil bawa tiket, nah nanti ambil tukar makannya di sini. Ini menu makan siang. Nah, ini bento tray itu tempat makannya. Ini air panas. Masih sama seperti dulu ya. Yang berubah sedikit itu di sini adalah ini satu penutup, yang kedua kipas. Kalau dulu kan karena terbuka, jadi kan nggak perlu pakai kipas ya. Jadi sekarang sudah ditutup begini, sudah rapi. Jadi dipasang kipas supaya penumpang yang ada di dek sini tidak kepanasan. Nah, ini adalah bednya, fasilitasnya. Dan ini didapatkan gratis, tidak dijual beli, tidak sewa-sewa, tidak bayar. Jadi ini akomodasi penumpang. Untuk penomoran di sini nggak ada ya. Nggak ada penomoran, jadi sudah dipatok-patok ini ukuran untuk penumpang. Kita ke dek bawahnya ya. Ini dek 2. Nah, ini KM Egon masih sama seperti dulu. Masih sama seperti waktu kita ngetrip ya, dari Batu Licin menuju Surabaya. Nah, ini masih sama. Nggak ada perubahan drastis ya. Bentuknya masih sama. Di sini ada tempat colokan charger HP, ya. Ada colokan charger HP, ada CCTV, ada apar ya, alat pemadam kebakaran. Nah, kalau nomor seat seperti ini, sebenarnya nggak ada titik patoknya ya. Ya seperti inilah. Karena ini kan kapal Roro buatan Jepang. Jadi ini ya seperti itulah ya. Nggak bisa kita bilang ada nomor-nomornya gitu. Oke. Ada sofa untuk duduk. Ini sama seperti di kapal lain, ada pos security keamanan. Ya, tidak ada perubahan yang drastis ya, masih sama seperti dulu. Ini ruang ABK. Jadi kamar ABK itu di sini. Dan di kapal ini tidak ada kamar kelas ya, seperti di kapal Kelimutu, Sangiang, kapal Sinabung, itu nggak ada. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, "Bang, sewa kamar ABK," di sini nggak ada kamar ABK. Ya, nggak sama seperti di yang kapal-kapal itu, karena ini kapal buatan Jepang. Toiletnya di sini. Toiletnya udah bagus ya.
Oh, chemical kok di sini ya? Toilet wanita bersih semua ya, rapi. Nah, ini bagian depannya. Oh, ada ruang untuk ibadah juga di sini. Oh, udah ada perubahan sedikit ya. Jadi sudah ada kamar untuk ABK. Dulu kan masih polos. Nah, iya. Berhubung kapten kita ini Natalan, jadi ada tempat untuk ibadah juga sih. Kalau dulu kan nggak ada mimbar. Oke, ini bagian depan. Ini palkanya. Ada bel, ada tali tros, tali spring. Oke ya. Oh iya, hiasan dindingnya udah dicopot ya. Dulu kan masih ada. Oh, ruang perawatan. Iya, ini poliklinik di sini. Hampir lupa. Kalau ada yang bertanya, Bang, jadi di KM Egon itu tidak ada ranjangnya seperti di kapal Kelimutu, di kapal... Iya, benar. Jadi ini konsepnya memang melantai. Ya, jadi memang konsep ininya memang melantai. Jadi jangan kaget ya. Bukan berarti non-seat. Musola di sini. Oh ya, ini toilet juga ada ya. Kita kasih lihat siapa CS-nya. Oh, udah bagus banget ya. Wih. Udah bagus banget ini. Ini kita di lambung belakang ya. Oke, toilet pria sudah ya. Bersih. Oh ya, ini pintunya kecil banget. Yang bertubuh tinggi 190 cm ke atas, hati-hati. Nih, kalau misalnya ada orang tinggi mau masuk toilet, hati-hati jangan sampai tatoki ya. Sakit loh. Jadi harus nunduk. Oke? Hati-hati yang tinggi. Jangan sampai kepleset ataupun kepentok, oke? Nah, toilet woman, wanita. Rapi ya, bagus, bersih. Kita ke belakang. Belakang seperti ini. Nggak ada terlalu perubahan yang drastis ya. Nah ya, kita sudah kasih lihat semua. Kita turun ke bawah dan kita pamit dengan kapal ini ya. Thank you ya, KM Egon. Ada satu hal yang menarik di sini. Ini dia sepatu ya. Kamu tahu, sepatu kita juga sama. Dasar anak hotel ya. Sepatu aja sama. Ya, jadi dengan ini kita sama. Mereknya sama lagi. Sepatu anak hotel. Berarti dengan ini terbukti ya kalau sepatu
perhotelan, khususnya sepatu chef gitu ya, sepatu koki atau ya merek yang sama dengan ini, itu terbukti ya anti slip. Jadi nggak gampang bikin kepleset. Karena ya nggak di hotel, di kapal pun juga dipakai yang sama. Ini kita juga sepatunya sama. Ya. Oke, kita keluar. Untuk pintu dari ramdor ke atas ini agak sempit memang. Jadi hati-hati kalau bawa koper dan barang-barang lainnya. Untuk kapal Pelni khususnya Egon ini, kapal ini kan di dek satunya ini sekarang memang muat kendaraan. Jadi mau kendaraan jenis apapun bisa masuk ke sini, ekskavator, truk muatan, truk barang gitu kan. Nah itu bisa masuk, tapi dengan catatan tipenya dulu, ukurannya dulu berapa gitu kan. Jadi nggak sembarang masuk gitu. Ada ukuran tertentunya dia bisa masuk ke area ini apa namanya, tempat kendaraan ya. Nah seperti itu. Di depan ini memang ada kontainer. Kontainer ini adalah kontainer freezer dan biasanya itu untuk makanan, untuk akomodasi makanan, iya, tempat penyimpanan daging, sayur gitu kan. Kontainer freezer di depan. Dan ini kita keluar ya. Kamar mesin ini. Kamar mesin ke bawah. Kita nggak pernah main ke engine room ya, tapi nggak usah lah, karena kita nggak ada ini sih, pengen tahu juga sih, nggak pengen tahu juga. Ya kita kan mainnya deck aja, oke? Udah yuk kita keluar, pulang kita. Ini kapal memang nggak terlalu besar, tapi muatannya cukup bagus. Karena kan ini kapal Roro ya, jadi apa ini? Egon via Tidar. Oh, barang ini ya untuk Tidar ya. Oke. Ini pintu KM Egon. Oke, bye-bye Egon. Terima kasih sudah mampir ke Tanjung Priuk, Jakarta. Ini kapal jarang-jarang datang ya. Bukan jarang datang sih. Dulu sempat ya, sempat dari Jakarta, Banjarmasin, Semarang. Oke, bye.